Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, hari ini kita akan membahas pada mata kuliah manajemen proyek data science ini kita akan bahas pada subbab evaluasi kegiatan proyek. Jadi perlu diketahui bahwa pada bab evaluasi kegiatan proyek di bidang data science ini memang bagian yang paling akhir, ya bab paling akhir, sehingga pada waktu kita melakukan kegiatan atau melakukan manajemen proyek khususnya bidang data science, maka bagian evaluasi kegiatan proyek ini bukan bagian yang paling penting di bagian akhir dari kegiatan proyek. Dimana nanti untuk pada materi atau bab ini, bab evaluasi kegiatan proyek ini ada beberapa subbab yang nanti akan kita bahas, yaitu nanti ada evaluasi kegiatan proyek itu sendiri, kemudian ada subbab mengenai evaluasi hasil proyek, dan yang ketiga nanti adalah subbab mengenai pelajaran yang dapat dipetik dari kegiatan proyek yang kita lakukan. Jadi tiga subbab ini yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini atau pada materi hari ini. Baik, sebelumnya Bapak Tiga, pada waktu kita melakukan kegiatan evaluasi proyek, maka dengan mempelajari bab ini, itu diharapkan mahasiswa ini dapat atau mampu ya menjaga atau melakukan evaluasi ya terhadap suatu kegiatan dari proyek di bidang data science. Jadi mahasiswa diharapkan nanti mampu untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan proyek di bidang data science. Langsung saja dari tiga subbab yang akan kita bahas, yaitu ada kegiatan evaluasi kegiatan proyek, kemudian ada evaluasi hasil proyek, dan pelajaran yang dapat dipetik dari kegiatan proyek. Yang pertama adalah evaluasi kegiatan proyek. Untuk evaluasi kegiatan proyek nanti ada beberapa yang harus diperhatikan, ya, mulai dari tujuan proyek sampai dengan melakukan dokumentasi dan penyimpanan model. Nah, jadi untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan proyek. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah tujuan proyek. Jadi pada waktu kita melakukan evaluasi terhadap kegiatan proyek, hasil dari proyek, maka yang pertama yang kita lakukan adalah di evaluasi kegiatan proyek ini adalah melihat tujuan dari proyek. Sebenarnya apakah kegiatan proyek yang kita lakukan atau manajemen proyek di data science yang kita kerjakan itu sudah sesuai dengan hasilnya, itu adalah sesuai dengan tujuan proyek di awal atau belum? Maka harus melihat tujuan proyeknya apa, tujuan bisnis yang akan dicapai dari proyek itu apa. Harus bisa melihat ya tujuan bisnis proyek itu secara rinci apa. Tentu saja tujuan bisnis di proyek di bidang data science tersebut itu secara rinci apa. Kemudian evaluasi sejauh mana proyek itu bisa mencapai tujuan dari proyek tersebut. Ini dilakukan evaluasi. Apakah proyek yang sudah dihasilkan itu sudah sesuai atau sudah mencapai dari tujuan proyek yang kita rinci tadi. Nah, ini yang pertama. Jadi harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tujuan proyek. Jadi hasil dari kegiatan proyek itu harus melihat atau bisa mencapai dari tujuan proyek itu sendiri. Apa tujuan proyek tersebut apa, sehingga nanti yang pertama adalah melihat apakah hasil dari kegiatan proyek itu sudah mencapai atau sudah sesuai dengan tujuan proyek itu sendiri. Kemudian yang kedua, metrik, ya, metrik kinerja. Metrik kinerja itu kita lihat metrik kinerja. Jadi kita harus menentukan apakah metrik kinerja itu sesuai dengan tujuan proyek tadi. Kalau tadi yang pertama adalah tujuan proyek, maka yang kedua lihat metrik kinerja. Ya, kita menentukan apakah metrik kinerja yang dilakukan itu sudah sesuai dengan tujuan proyek. Kemudian dilakukan analisis terhadap metrik kinerja. Metrik kinerja itu dilakukan dievaluasi, dianalisis ya metrik tersebut. Ya, tujuannya untuk apa ya? Metrik itu untuk mengevaluasi apakah hasil dari proyek yang kita lakukan, proyek yang kita kerjakan itu hasilnya berkualitas atau tidak, atau efisiensi modelnya. Karena kita proyek di bidang data science mestinya menghasilkan satu model, maka
mengevaluasi dari analis evaluasi terhadap hasilnya itu apakah proyek yang kita hasilkan itu kualitas atau efisiensi atau tidak. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah validasi model. Ini yang perlu diperhatikan ketiga pada waktu kita melakukan evaluasi ya, kegiatan proyek itu adalah validasi model. Tentu saja kalau kita melakukan proyek di bidang data science hasilnya adalah suatu model. Maka model yang kita dihasilkan dari proyek di bidang data science ini perlu dilakukan validasi. Nah, cara melakukan validasi ya mungkin sudah dipelajari di materi-materi sebelumnya atau di mata kuliah yang lain ya mengenai data science. Tapi di sini yang perlu ditekankan pada waktu evaluasi kegiatan proyek di bidang data science yang perlu diperhatikan yang ketiga adalah validasi dari model itu sendiri. Apakah model yang dihasilkan itu sesuai atau performa nih, evaluasi performa dari model itu sendiri ya di atas data itu apakah sudah sesuai atau belum, itu dilakukan validasi model. Kemudian yang keempat adalah pengukuran akurasi ya. Pengukuran akurasi itu jadi setelah dilakukan validasi model maka dilakukan pengukuran akurasi ya tentukan ya mungkin banyak cara ya untuk menentukan apakah akurasi dari model yang dihasilkan tersebut. Maka tentukan untuk mengukur akurasi dari model itu tentukan pilih metode apa yang digunakan untuk melakukan pengukuran akurasi terhadap akurasi dari model tersebut. Apakah dengan precision, recall, F1 score atau yang lain. Itu metode yang digunakan untuk mengukur akurasi dari model tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis kesalahan. Dilakukan analisis kesalahan. Setelah dilakukan validasi model, pengukuran akurasi, kemudian analisis kesalahan. Ya, analisis kesalahan itu melakukan identifikasi terhadap jenis-jenis kesalahan yang mungkin yang mungkin terjadi atau dilakukan oleh model. Dengan apa? Dengan wawasan tentang pola kesalahan ya, yang ada ya, dengan adanya evaluasi atau jenis-jenis kesalahan yang ada di dalam model nanti sebagai bahan untuk perbaikan lebih lanjut. Nah, ini analisis terhadap kesalahan. Kemudian yang kelima, yang keenam, mohon maaf, yang keenam adalah pembanding dengan model awal. Setelah tadi hasilnya adalah ada model awal, modelnya dianalisis kesalahan, kemudian selanjutnya adalah membandingkan dengan model awal. Kita lihat model yang ada sekarang yang dihasilkan itu dibandingkan dengan model yang sudah ada sebelumnya, misalkan jika ada. Bandingkan kinerja model yang dihasilkan atau dikembangkan itu dengan model awal atau model yang sudah ada, misalkan jika ada. Apakah ada perubahan? Apakah ada peningkatan yang signifikan terhadap dari model awal dengan model yang kita kembangkan? Nah, itu yang dilakukan, yaitu dengan melakukan pembandingan dengan model awal atau model yang sudah ada. Itu langkah atau yang perlu diperhatikan yang keenam. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis fitur. Ya, setelah dilakukan pembandingan model, dilakukan analisis fitur. Evaluasi kontribusi masing-masing fitur ya terhadap prediksi model misalnya. Dan itu diprediksi dengan adanya kontribusi masing-masing fitur yang dilakukan itu dilakukan evaluasi terhadap prediksi model. Kemudian bisa menggunakan seperti fitur importance atau set values ya. Itu yang bisa dilakukan untuk metode atau teknik yang bisa dilakukan untuk melakukan analisis terhadap fitur. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu interpretabilitas model ya. Setelah dilakukan analisis fitur, maka selanjutnya yang perlu dilakukan itu adalah interpretabilitas terhadap model. Tinjau terhadap interpretasi hasil model itu, tinjau ulang. Kemudian dipastikan kejelasan dan kejelasan dari, mohon maaf, saya share lagi ulang. Ya. Jadi dilakukan interpretasi ya terhadap model yang ada. Ya.
waktu. Kemudian yang selanjutnya dilakukan pengukuran waktu, ya, pengukuran waktu eksekusi, ya, pengukuran waktu eksekusi. Ini perlu dilakukan pengukuran waktu eksekusi. Ukur waktu yang diperlukan ya untuk pelatihan model dan prediksi dan seterusnya. Itu tahap yang perlu diperhatikan juga. Evaluasi apakah model yang dihasilkan itu tetap efisien seiring dengan berkembangnya berjalannya waktu. Itu apa malah terjadi penurunan kinerja terhadap model yang dihasilkan itu. Itu pengukuran waktu eksekusi. Kemudian yang selanjutnya adalah skabilitas ya. Nah, ini skalabilitas. Terus kemudian umpan balik. Ya, skalabilitas dan umpan balik. Kalau skalabilitas itu evaluasi apakah model itu dapat menangani data dengan skala yang lebih besar. Apakah dengan model yang dihasilkan itu dapat menangani data dengan skala yang lebih besar atau malah tidak. Kemudian dilakukan umpan balik pengguna. Umpan balik pengguna. Peroleh umpan balik ya dari pengguna atau pemangku kepentingan terhadap pengguna dari hasil proyek yang kita lakukan. Kemudian keamanan dan kepatuhan, ya. Keamanan dan kepatuhan, kemudian kesinambungan bisnis. Nah, ini keamanan dan kepatuhan dan kesinambungan bisnis. Ya. Pastikan model itu mematuhi kita keamanan dan peraturan yang berlaku sampai nanti melanggar terhadap kepatuhan dari keamanan peraturan yang berlaku. Kemudian kesinambungan bisnis ya. Tentukan ya rencana kesinambungan bisnis ya untuk memastikan proyek itu dapat berlanjut setelah implementasi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi biaya, ya. Evaluasi biaya dan dokumentasi dari kegiatan penyimpanan dan penyimpanan model. Ya. Itu yang terakhir. Jadi evaluasi biaya karena evaluasi biaya dan manfaat dari proyek yang dihasilkan itu perlu dievaluasi. Apakah dengan pengeluaran biaya sekian itu ada manfaat dari hasil proyek yang dihasilkan dengan mengeluarkan biaya tersebut, manfaat dari proyek tersebut. Tinjau kembali investasi ya, dan apakah proyek tersebut memberikan value, yang memberikan nilai yang diharapkan. Itu evaluasi, kemudian dokumentasi dan penyimpanan model itu tentu saja pastikan bahwa dokumentasi proyek itu diperbarui dengan informasi yang terbaru. Itu yang pertama yaitu mengenai evaluasi dari kegiatan proyek. Kemudian yang kedua adalah evaluasi hasil proyek. Ini ada dua indikator ya yang pada evaluasi hasil proyek itu ya. Yang pertama adalah pencapaian tujuan proyek. Baik, selanjutnya adalah evaluasi hasil proyek. Untuk evaluasi hasil proyek, ini ada dua sub bahasan yang nanti kita bahas, yaitu yang pertama adalah pencapaian tujuan proyek. Nah, untuk mengetahui evaluasi hasil proyek, yang pertama nanti disesuaikan apakah hasil proyek itu sudah sesuai dengan pencapaian dari tujuan proyek. Kemudian dilanjutkan dengan nanti akan melihat hasil proyek, hasil dari manajemen proyek itu, apakah kualitas hasilnya itu dan performa modelnya itu sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan tujuan dari proyek tersebut. Maka untuk yang pencapaian tujuan proyek, evaluasi dari keberhasilan proyek, terutama di proyek di bidang data science, ini sangat penting untuk menilai sejauh mana bahwa proyek yang dikerjakan atau proyek yang dihasilkan itu mencapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau tujuan yang sudah ditetapkan pada sebelumnya ya. Jadi tujuan proyek itu apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Tentu saja ada beberapa tahap untuk pencapaian tujuan proyek ini, yaitu evaluasi keberhasilan proyek dari pencapaian tujuan proyek ini. Yang pertama definisi tujuan awal. Jadi menetapkan dengan jelas apa yang diinginkan atau apa yang ingin dicapai dari proyek tersebut itu sebenarnya apa. Itu dilihat dari tujuan awal. Apakah hasil proyek yang kita lakukan itu sudah mencapai dari tujuan awal dari proyek tersebut. Ya, mungkin karena proyek di bidang data science ya ini dapat berupa mungkin
apakah proyek itu pengembangan model prediktif, peningkatan kinerja suatu sistem, atau penemuan wawasan dari suatu data. Nah, ini ditentukan, disesuaikan, apakah hasil proyeknya itu sesuai dengan definisi dari tujuan awal proyek. Kemudian yang kedua, perbandingan ya, perbandingan antara hasil hasil aktual dengan harapan awal. Jadi kalau kita sudah selesai, proyek kita itu sudah selesai, maka dibandingkan apakah hasil dari proyek tersebut itu hasil kenyataannya itu sudah sesuai dibandingkan dengan hasil atau harapan awal. Ya, hasil yang saat ini disesuaikan atau dibandingkan dengan harapan. Ya. Misalkan jika tujuan adalah menghasilkan model prediktif, misalkan, nah, maka evaluasi itu akan mempertimbangkan sejauh mana ya model tersebut akurat dalam melakukan proses prediksi. Nah, ini dibandingkan. Kemudian yang ketiga adalah penilaian terhadap solusi. Nah, penilaian terhadap solusi atau wawasan yang dibuat. Maka jika proyek itu bertujuan untuk memberikan suatu solusi atau pemecahan permasalahan tertentu, maka evaluasi ini akan menilai sejauh mana solusi yang diberikan, solusi yang ditawarkan itu berhasil dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau menyelesaikan suatu permasalahan yang dituju. Kemudian jika fokusnya pada penggalian wawasan dari suatu data misalkan, maka evaluasi ini akan dilakukan untuk menilai seberapa relevan ya atau berharga wawasan yang kita temukan, wawasan dari proyek yang ditemukan tersebut untuk tujuan proyek atau kebutuhan dalam satu bisnis. Nah, ini penilaian terhadap solusi atau wawasan yang dibuat. Kemudian yang keempat adalah menentukan keberhasilan proyek tersebut, menetapkan kriteria yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi seberapa keberhasilan dari proyek tersebut. Misalkan jika proyek itu bertujuan untuk meningkatkan akurasi prediktif, ya, maka evaluasi itu untuk mempertimbangkan apakah proyek itu berhasil dalam mencapai peningkatan yang diinginkan. Ini menentukan keberhasilan suatu proyek. Maka dengan lain adalah evaluasi yang komprehensif ini terhadap sejauh mana proyek untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, ini akan membantu untuk atau dalam proses evaluasi keberhasilan dalam suatu kegiatan proyek secara menyeluruh. Dan hal ini penting untuk memahami apakah proyek yang dikerjakan, hasil dari proyek yang telah dikerjakan itu memberikan value atau nilai tambah yang diharapkan dan memperoleh pemahaman ya, yang mendalam tentang dampaknya ya terhadap tujuan yang ingin dicapai dari proyek tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kualitas hasil dan performa model. Nah, untuk evaluasi mengenai kualitas hasil dan performa model ini, evaluasi performa model ini merupakan suatu bagian yang penting ya dalam satu proyek di bidang data science, ya, untuk memastikan apakah hasil proyek itu kualitas ya dari proyek ya, dalam hari ini adalah model yang dihasilkan itu apakah berkualitas atau tidak, atau model yang dikembangkan itu kualitas bagaimana. Ya. Nah, evaluasi ini melibatkan beberapa metrik ya untuk mencapai berbagai aspek dan performa dari model yang dihasilkan. Yang pertama adalah akurasi. Ya, ini akurasi ini menunjukkan seberapa tepat ya model yang dihasilkan itu dalam misalkan dalam membuat prediksi yang benar terhadap total jumlah observasi misalkan ya, kalau prediksi yaitu dilihat seberapa akurat model yang dihasilkan tersebut. Kemudian presisi, ya, ini menunjukkan seberapa akurat model dalam mengidentifikasi kelas positif misalkan. Kemudian bisa menggunakan recall ya atau sensitif atau true positive rate ya. Ini mengukur proporsi kasus positif yang berhasil diidentifikasi oleh model dari keseluruhan kasus positif yang sebenarnya. Kemudian yang keempat bisa menggunakan spesifisitas ya atau spesifisi atau true negative rate ya. Ini menunjukkan seberapa baik model model itu untuk mengidentifikasi kasus negatif dari keseluruhan kasus negatif yang sebenarnya. Kemudian bisa menggunakan F1 score ya, ini menunjukkan keseimbangan antara presisi dan recall. Nah, ini berguna ketika kesetimbangan antara kedua metrik tersebut penting. Jadi bisa digunakan F1 score. Kemudian area under the receiver operating karakteristik kurva atau outcrop ya, ini untuk mengukur
seberapa baik model membedakan antara dua kelas. Kemudian yang ketujuh ya menggunakan metrik confusion. Ya, ini metrik yang menunjukkan jumlah prediksi yang tepat dan yang salah dari model. Ini digunakan untuk menemukan metrik yang menunjukkan jumlah prediksi yang tepat dan yang salah dari satu model ya. Untuk membantu dan memahami di mana model ya untuk melakukan prediksi ya yang baik atau buruk. Ini. Kemudian yang terakhir adalah kurva precision record. Nah, ini berguna ketika distribusi kelas tidak seimbang. Maka dengan menggabungkan dan menganalisis dari berbagai metrik ini, ya, metrik di atas itu, dalam hal evaluasi performa model, ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang seberapa baik model ya itu dapat memprediksi dan seberapa vitalnya model dalam menangkap pola-pola dalam data. Ini sangat penting dalam menentukan kegunaan dan apa namanya menentukan dalam evaluasi performa model tersebut ya sebelum diimplementasikan di dalam lingkungan produksi atau pengambilan keputusan. Ini apa namanya tentang evaluasi performa model, evaluasi hasil proyek yaitu kualitas hasil dan performa model. Baik, langkah selanjutnya yang ketiga adalah pelajaran yang dapat dipetik dari proyek. Jadi evaluasi kegiatan proyek yang ketiga subnya adalah pelajaran yang dapat dipetik dari kegiatan proyek. Jadi setelah proyek itu selesai, maka adakah pelajaran yang dapat dipetik diambil dari proyek tersebut? Nah, ini ada dengan melakukan apa? Identifikasi tantangan dan hambatan. Ya, kemudian pengembangan kapabilitas dan pembelajaran tim. Ini apa subbagian yang ketiga yang apa namanya yang perlu diambil petik ya. Jadi pelajaran yang dapat dipetik dari dalam kegiatan proyek. Yang pertama adalah identifikasi tantangan dan hambatan. Nah, ini ada beberapa yang dapat kita lihat di situ tentang pelajaran yang dapat dipetik dari proyek, yaitu identifikasi tantangan dan hambatan. Evaluasi sebuah proyek yang komprehensif itu tidak hanya mempertimbangkan performa model yang di atas tadi, tetapi juga mempertimbangkan tantangan dan hambatan yang muncul selama proyek di bidang data science tersebut. Maka identifikasi faktor-faktor ini akan membuka peluang ya pembelajaran yang penting untuk masa depan. Yang pertama tantangan teknis. Apa itu tantangan teknis? Ya, tantangan teknis. Nah, ini ada keterbatasan data. Misalkan terkait dengan keterbatasan data, masalah terkait kualitas, volume atau representasi data itu dapat menjadi tantangan tersendiri bagi proyek di bidang data science. Nah, identifikasi ketidaksesuaian data. Identifikasi ketidaksesuaian data membantu meningkatkan strategi pengumpulan data. Nah, ini tantangan teknis yang pertama itu keterbatasan data. Kemudian yang kedua adalah pemilihan model yang tepat. Ya. Kesulitan dalam pada waktu kita melakukan sebuah proyek di bidang data science, maka tantangan teknis yang kedua ini adalah pemilihan model yang tepat. Kadang kita kesulitan untuk memilih model mana atau yang tepat atau yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Atau kesulitan dalam mengatur hiperparameter model misalnya. Nah, ini menjadi tantangan teknis tersendiri bagi proyek di bidang data science. Kemudian yang ketiga, tantangan yang ketiga adalah kompleksitas algoritma ya. Karena dengan banyaknya kompleksitas algoritma, maka menjadi tantangan tersendiri bagi kita pengembang atau proyek di bidang data science ya. Kesulitan dalam menerapkan atau memahami algoritma tertentu dalam konteks proyek tertentu misalkan. Karena begitu kompleksitasnya sebuah algoritma yang bisa diterapkan di dalam suatu proyek di bidang data science. Itu kemudian yang kedua ada tantangan manajerial. Tantangan manajerial. Kalau tadi adalah tantangan teknis, kemudian yang kedua adalah tantangan manajerial. Misalkan tantangan manajerial adalah keterbatasan sumber daya misalkan. Ya, misalkan keterbatasan sumber daya ini berkaitan dengan misalkan masalah terkait dengan waktu, jumlah tenaga kerja misalkan, atau sumber daya finansial ya. Sumber daya finansial ini masalah terkait waktu, tenaga kerja, sumber daya finansial ini dapat mempengaruhi jalannya proyek. Pada waktu ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan tenaga kerja atau sumber daya manusianya, ada keterbatasan sumber daya finansial, ini akan dapat mempengaruhi jalannya sebuah proyek. Maka identifikasi ini akan membantu dalam proses perencanaan yang lebih realistis. Nah, ini tantangan manajerial yang pertama, yaitu keterbatasan sumber daya. Kemudian yang kesulitan komunikasi.
Ini tantangan yang kedua, yaitu di bidang sumber apa namanya, di bidang manajerial, yaitu kesulitan komunikasi. Masalah dalam komunikasi tim misalkan ya, ini kurangnya keselarasan antara pemangku kepentingan misalnya, stakeholder ya, atau ketidakjelasan peran dalam peran tim ini menjadi kesulitan dalam menjadi permasalahan di bidang manajerial atau menjadi tantangan di bidang manajerial. Komunikasi, kesulitan melakukan komunikasi, baik itu komunikasi antar tim atau kurangnya keselarasan antara pemangku kepentingan atau stakeholder atau ketidakjelasan peran dari tim tersebut. Itu menjadi tantangan manajerial. Kemudian yang ketiga, tantangan manajemen yang ketiga adalah kepemimpinan dan manajemen proyek. Ini tantangan ini terkait dengan apa? Pengelolaan tadi ya, berhubungan dengan sudah ya, pengelolaan waktu, kemudian ada perubahan lingkungan proyek misalkan, atau kesulitan dalam hal membuat keputusan atau kebijakan. Nah, ini tantangan kepemimpinan dan manajemen proyek. Ini kemudian yang ketiga adalah evaluasi pembelajaran. Ya, ini yang ketiga evaluasi pembelajaran. Untuk evaluasi pembelajaran ini analisis tantangan sebagai pembelajaran. Jadi ada tantangan tapi digunakan sebagai pembelajaran. Ya, menganalisis hambatan, ya tadi ada muncul hambatan, ya, menganalisis hambatan, membantu dalam mengevaluasi strategi yang diterapkan, ya, memperbaiki proses dan merencanakan untuk proyeknya lebih baik, untuk proyek berikutnya agar lebih baik. Nah, itu analisis tantangan sebagai pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah penyelesaian atau penyesuaian apa namanya strategi, ya, penyesuaian strategi. Nah, ini identifikasi tantangan yang memungkinkan ya penyesuaian strategi untuk mengatasi masalah serupa di masa depan. Jadi bisa penyesuaian strategi sehingga dengan identifikasi tantangan itu memungkinkan penyesuaian strategi untuk permasalahan di masa yang akan datang, termasuk peningkatan pengetahuan atau keterampilan tim. Nah, ini evaluasi pembelajaran. Baik, kemudian yang kedua adalah pengembangan kapabilitas dan pembelajaran tim. Nah, untuk pengembangan kapabilitas dan pembelajaran tim ada beberapa yang kita lihat. Yang pertama adalah bahwa evaluasi proyek yang komprehensif tidak hanya fokus pada yang tadi hasil dan atau performa tadi model ya, tetapi juga menyoroti tentang yang ini ya, tentang apa perkembangan yang terjadi pada tim proyek. Ini menyangkut beberapa aspek. Yang pertama adalah berkaitan dengan peningkatan keterampilan teknis ya. Nah, ini menilai peningkatan keterampilan teknis dari anggota tim proyek tersebut ya. Itu meningkat atau tidak dengan adanya proyek yang sudah dikerjakan, apakah dengan hasil proyek yang dikerjakan ini bisa meningkatkan keterampilan teknis dari anggota tim. Nah, seperti misalkan pemahaman yang lebih baik tentang algoritma misalkan, karena sudah menyelesaikan satu proyek hingga ada penambahan pengetahuan, penambahan pemahaman mengenai algoritma yang lebih baik, penggunaan perangkat lunak yang lebih baik, atau bahasa pemrograman yang lain misalkan. Nah, ini peningkatan keterampilan teknis. Yang kedua adalah kemampuan kolaborasi dengan teamwork. Ini penting. Jadi pengembangan kapabilitas dan pembelajaran tim yang kedua adalah kemampuan untuk kolaborasi dan teamwork ya. Ini untuk mengevaluasi seberapa baik tim itu bekerja sama. Nah, itu penting karena dalam satu proyek tidak mungkin bisa dikerjakan sendiri. Pasti akan dikerjakan secara tim. Maka mengevaluasi seberapa baik tim itu bekerja sama. Berbagi informasi, saling mendukung atau menyelesaikan tugas-tugas proyek itu ya, dalam menyelesaikan tugas-tugas itu bagaimana kerja timnya saling mendukung atau tidak dalam menyelesaikan proyek-proyek tersebut. Nah, ini mencakup efektivitas komunikasi dan kerjasama antar anggota tim proyek tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran dari pengalaman proyek. Ini meninjau apa yang telah dipelajari oleh tim dari keseluruhan pengalaman proyek tersebut, termasuk kesalahan yang dilakukan ya. Kesalahan yang dilakukan itu sebagai proses pembelajaran dan pembelajaran yang diperoleh dari tantangan yang dimiliki. Jadi kesalahan itu sebagai proses pembelajaran. Ini pembelajaran dari pengalaman proyek. Kemudian yang keempat adalah pengembangan atau perkembangan soft skill. Ya. Evaluasi ini bisa melibatkan peningkatan dalam kemampuan beradaptasi, kepemimpinan misalkan. Ya, karena dalam satu proyek bisa meningkatkan atau perkembangan soft skill tim. Misalkan dalam kepemimpinan, ya, resolusi konflik, penyelesaian konflik misalkan. Pada waktu kita bekerja tim pasti akan terjadi solusi konflik misalkan. Ya. Itu resolusi konflik atau kemampuan berkomunikasi dengan tim. Ini menjadi perkembangan atau peningkatan dari soft skill ya dari anggota tim. Kemudian yang terakhir adalah kesiapan untuk
proyek selanjutnya. Ya, ini mengevaluasi apakah tim siap menghadapi proyek serupa di masa mendatang ya dengan mengambil pelajaran yang pengalaman yang saat ini dari hasil dari proyek tersebut. Maka evaluasi terhadap perkembangan tim proyek ini merupakan bagian penting dari perjalanan proyek di bidang data science. Karena bukan hanya hasil yang diinginkan, diharapkan, tetapi juga perkembangan individu seseorang dari tim tersebut. Jadi bukan hanya hasil dari proyek itu yang diharapkan, yang dihasilkan, tetapi juga perkembangan individu atau tim akan berdampak pada keberhasilan proyek di masa yang akan mendatang. Dengan pembelajaran atau evaluasi proyek saat ini, ya, dengan evaluasi proyek yang telah dikerjakan, perkembangan tim bisa menambah perkembangan individu atau tim, maka akan berdampak bagi kelanjutan proyek-proyek yang akan datang atau proyek-proyek selanjutnya. Itu kira-kira untuk materi evaluasi kegiatan proyek. Jadi yang perlu kita ulas sekali lagi bahwa evaluasi kegiatan proyek ini adalah evaluasi nanti terhadap kegiatan proyek di bidang data science. Nanti keberhasilan suatu proyek tidak hanya hasil proyek yang diharapkan saja, tetapi juga untuk menambah kemampuan, untuk meningkatkan soft skill dari anggota tim, sehingga nanti dengan kemampuan, perkembangan kemampuan, soft skill, dan lain sebagainya tadi, itu bisa mendukung, bisa menjadi acuan untuk proyek-proyek yang akan mendatang. Itu kira-kira untuk materi evaluasi kegiatan proyek. Terima kasih. Kita akhiri. Silahkan dibuka untuk materi-materi selanjutnya sebagai bahan pada waktu kita melakukan manajemen suatu proyek di bidang data science, maka tahap yang terakhir adalah evaluasi kegiatan proyek, yaitu untuk mengetahui apakah hasil dari proyek yang dihasilkan dari proyek yang kita kerjakan itu sudah sesuai dengan tujuan bisnis yang diharapkan. Tetapi yang tidak kalah penting tidak hanya itu untuk mengetahui apakah hasil itu sudah sesuai dengan tujuan, tetapi juga untuk mengetahui apakah dengan berselesainya proyek yang kita kerjakan itu menambah perkembangan pengetahuan, pemahaman, atau menambah soft skill dari individu atau anggota tim dari proyek tersebut sebagai bahan untuk evaluasi dan sebagai bahan untuk kemajuan proyek di masa yang akan datang. Baik, untuk terima kasih kita akhiri. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.